Selamat pagi anak-anak. Marilah kita buka pada pagi hari dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya kita bahas tentang materi. Kita mulai yaitu dengan bab sistem pernafasan manusia. Yang kita pelajari yaitu menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Kemudian kita juga nanti bisa belajar untuk menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Struktur dan fungsi sistem pernafasan manusia. Yang kita pelajari dalam struktur dan fungsi sistem pernafasan manusia yaitu satu organ pada pernafasan manusia itu hidung. Hidung itu di dalamnya terdapat bulu rambut yang berfungsi untuk menyaring partikel debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian ada selaput lendir yang berfungsi untuk merangkap benda asing yang masuk ke dalam hidung. Kemudian ada konka yang berfungsi untuk melembabkan suhu udara. Kemudian faring. Di dalam faring ini merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung. Ini berfungsi untuk jalur masuk udara dan makanan. Kemudian yang ketiga adalah laring. Laring ini merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Kemudian di dalam faring ini yang di dekatnya itu ada namanya epiglotis. Nah, epiglotis ini berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Kemudian yang keempat adalah trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dan bronkus. Untuk yang nomor 5, organ pernapasan pada manusia adalah bronkus. Bronkus ini merupakan pangkal dari trakea. Bronkus ini bercabang nanti namanya bronkiolus. Semua itu terdapat di paru-paru. Paru-paru terdiri atas dua bagian, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di dalam paru-paru itu terdapat alveoli, kemudian di dalamnya terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Mekanisme pernafasan manusia. Ada dua mekanisme pernafasan pada manusia, satu inspirasi atau udara masuk dan ekspirasi, udara keluar. Kalau inspirasi ini terjadi jika otot tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dada mengembang, kemudian diafragma bergerak turun, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian mekanisme ekspirasi adalah jika otot tulang rusuk relaksasi
sehingga rongga dada mengepis, kemudian diafragmanya relaksasi atau bergerak naik, udara akan keluar. Frekuensi pernafasan. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. 1. Umur. Semakin tambah umur, frekuensi semakin berkurang. Kemudian 2. Jenis kelamin. Laki-laki memiliki metabolisme lebih tinggi daripada perempuan. Yang ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, semakin cepat frekuensinya. Nomor 4, posisi tubuh. Posisi berdiri mempunyai frekuensi lebih tinggi dibanding duduk. Kemudian yang kelima, kegiatan atau aktivitas tubuh. Jika orang beraktivitas akan memerlukan energi, sehingga frekuensi pada pernapasan akan meningkat. Volume pernafasan. Volume udara yang digunakan dalam proses pernafasan. 1. Volume tidal. Volume udara yang masuk ke paru-paru saat normal. Volumenya 500 ml. Nomor 2. Volume cadangan ekspirasi, yaitu volume udara yang dikeluarkan secara maksimal, sekitar 1500 ml. Yang ketiga, volume cadangan inspirasi, volume udara yang dimasukkan 1500 ml. 4. Volume residu, volume yang tersisa sekitar 1000 ml. Yang kelima, kapasitas vital paru-paru, yaitu volume udara yang dapat dimanfaatkan untuk pernafasan, yaitu 4500 ml. Gangguan pada sistem pernafasan. 1. Influenza disebabkan oleh influenza virus. Gejala umumnya demam, suhu 38 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Dua, tonsilitis. Gejalanya sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, sakit kepala, sakit bagian leher dan telinga, demam, disebabkan oleh adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. 3. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit. 4. Pneumonia. Gejalanya batuk berdahak, tidak enak badan, demam, sakit pada bagian dada, terkadang mengalami kesulitan bernafas. Ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Lima, tuberkulosis. Gejalanya batuk berdahak, mudah lelah, demam, sakit pada bagian dada, kesulitan bernafas, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, berkeringat di malam hari. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium
tuberkulosis. 6. Asma. Asma adalah penyempitan saluran pernafasan. Gejalanya batuk-batuk, menggigil atau bunyi saat nafas yang keluar, kemudian dada tertekan, nafas pendek. 7. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru. Gejalanya sakit kepala, sakit pada tulang, berat tubuh turun, sesak nafas, nyeri di dada, dan kehilangan selera nafsu makan. Yang 8 adalah pneumonia coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit peradangan paru-paru yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari gejala flu biasa, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala, sampai yang berkomplikasi berat, pneumonia atau sepsis. Nah, sekarang bagaimana pencegahannya? Hal yang harus dilakukan adalah 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk dengan tisu atau masker. Kemudian buang tisu dan masker pada tempat sampah yang tertutup. Kemudian 2. Cuci tangan dengan air dan sabun minimal 20 detik dan menggunakan hand sanitizer yang beralkohol. Kemudian yang ketiga, bersihkan dan lakukan disinfeksi permukaan benda yang sering disentuh seperti smartphone, kunci, atau gagang pintu. Kemudian yang keempat adalah terapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi dan rutin berolahraga. Kemudian hal yang tidak boleh dilakukan adalah berada dekat dengan orang yang sedang sakit batuk dan bersin. Kemudian menyentuh hidung, mulut, mata dengan tangan yang tidak steril. Kemudian menimbun masker atau barang-barang yang saat ini dibutuhkan banyak orang. Kemudian bepergian keluar rumah saat sedang sakit atau menunjukkan gejala COVID. Demikian dari saya, mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.